Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian dongeng. Nah, apa sih dongeng itu? Nah, jadi dari kalian di sini pasti sudah pernah melihat atau mendengar sebuah dongeng. Kita langsung masuk ke materi tentang pengertian dongeng. Apa sih dongeng itu? Nah, dari kalian mungkin ada yang sudah membaca atau mendengar sebuah dongeng. Nah, jadi dongeng itu apa ya? Nah, dongeng adalah cerita yang benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian pada zaman dahulu yang bersifat aneh-aneh atau ajaib loh. Nah, setiap anak pasti senang jika mendengarkan dongeng karena banyak hal yang menarik dari dongeng tersebut. Hal-hal menarik dari sebuah dongeng terletak pada perubahan nasib pelakunya, konflik yang terjadi, dan amanat yang dapat diambil sebagai suatu nilai didik. Dongeng juga memiliki beberapa fungsi loh dalam kehidupan, antara lain yaitu sebagai alat pendidikan dan sebagai hiburan. Cerita dongeng banyak memuat pelajaran moral dan dapat diambil hikmahnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam dongeng. Apa saja sih yang termasuk ke dalam macam-macam dongeng? Nah, ini dia ada 5 macam-macam dongeng. Yang pertama yaitu ada fabel. Yang kedua ada legenda. Yang ketiga ada mit. Yang keempat ada sage. Dan yang kelima ada parabel. Nah, apa sih fabel, legenda, mit, sage, dan parabel itu? Nah, fabel adalah dongeng yang berisi tentang dunia binatang. Contohnya yaitu kisah kancil dan buaya, kancil mencuri timun, dan lain-lain. Nah, kalian mungkin sudah pernah mendengar atau menonton dongeng tentang kisah kancil dan buaya atau kancil mencuri timun. Nah, yang menjadi tokoh dalam dongeng tersebut yaitu binatang, betul. Jadi, fabel ini di dalamnya menceritakan tentang kisah-kisah binatang, seperti kisah kancil, terus kisah apalagi? Iya, pinter. Nah, selanjutnya ada legenda. Apa sih legenda itu? Legenda itu adalah dongeng yang berhubungan dengan keajaiban alam. Misalnya berisi tentang kejadian suatu tempat. Contohnya yaitu dongeng Danau Toba. Nah, ada yang tahu Danau Toba itu di mana asalnya? Iya betul, di Sumatera. Ada yang pernah datang ke Danau Toba? Belum pernah ya, sama ibu juga belum pernah. Nah, nanti kita sama-sama melihat Danau Toba ya. Iya, jadi Danau Toba itu termasuk ke dalam legenda. Nah, selanjutnya yaitu mit. Mit adalah dongeng tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Isi cerita dari mit ini tentang kepercayaan animisme. Contohnya yaitu dongeng Nyi Roro Kidul. Wah, dongeng Nyi Roro Kidul itu berasal dari pantai selatan. Pinter sekali nih anak-anak.
Dongeng Nyi Roro Kidul itu berasal dari pantai selatan yang mempunyai mitos tentang apa yuk? Kalau pakai baju warna apa? Iya, kalau kita pakai baju warna hijau, itu katanya kita akan hilang. Wih, serem ya. Jadi dongeng Nyi Roro Kidul itu termasuk ke dalam macam-macam dongeng berbentuk mit. Nah, selanjutnya ada sage. Sage adalah dongeng yang banyak mengandung unsur sejarah karena diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi lama-kelamaan terdapat tambahan cerita yang bersifat hayal. Contohnya itu dongeng Jaka Tingkir. Di sini ada yang pernah nonton Jaka Tingkir di film? Ada ya? Iya, di film sudah ada sekarang film-film tentang Jaka Tingkir. Iya, betul, yang sering berkelahi itu ya, yang punya kekuatan. Nah, selanjutnya ada parabel. Parabel ini adalah termasuk ke dalam dongeng yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek dan sederhana yang mengandung ibarat atau hikmah sebagai pelajaran hidup. Contoh dongengnya yaitu dongeng Si Malin Kundang. Nah, dongeng Si Malin Kundang ini dia mengambil hikmah. Dongeng Si Malin Kundang ini kita dapat mengambil hikmahnya yaitu tentang betul sekali kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Nah, karena Malin Kundang ini durhaka kepada ibunya, Malin Kundang dikutuk jadi apa? Betul, jadi batu. Nah, itulah dia 5 macam-macam dari dongeng. Selanjutnya ada apa ya? Selanjutnya, unsur intrinsik dari dongeng. Nah, unsur intrinsik dari dongeng itu terdapat 5. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada alur cerita, yang keempat ada setting atau latar, yang kelima yaitu ada pesan atau amanat. Nah, tema itu apa sih? Ini dia. Tema adalah ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Contohnya yaitu tentang kedot keringan video. Contohnya yaitu dongeng dari bawang merah dan bawang putih mempunyai tema tentang kebijaksanaan. Iya, bahwa dalam dongeng bawang merah dan bawang putih, si bawang merah selalu dijahati. Contohnya yaitu dari dongeng bawang merah dan bawang putih mempunyai tema yaitu kebijaksanaan, bahwa dalam adik kakak itu kita tidak boleh ada yang namanya berselisih atau harus melakukan dengan adil, betul. Selanjutnya yaitu ada tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemain dalam cerita atau dongeng, bisa berupa manusia ataupun binatang. Tokoh dalam dongeng itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai sifat jahat, sifat baik, rajin, pemalas, dan sebagainya. Nah, sifat-sifat tokoh tersebut dinamakan sebagai watak. Sedangkan penggambaran watak tertentu dari setiap tokohnya dinamakan penokohan. Jadi, dalam cerita dongeng Si Kancil dan Buaya,
itu mereka menggunakan tokoh binatang. Pinter. Tokoh binatang si kancil itu dia baik, rajin, atau jahat? Apa? Ah iya, kancil itu cerdik ya, pinter. Dan terus buaya bodoh berarti? Enggak ya, hanya saja bisa saja ditipu oleh si kancil tersebut. Sebenarnya buaya itu tidak bodoh loh. Selanjutnya yaitu setting atau latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam dongeng. Nah, ketiga latar tersebut terdapat dalam sebuah dongeng. Latar tempat itu merupakan kejadian peristiwa dalam cerita, misalnya di istana, di medan perang, di jalan, dan sebagainya. Nah, kalau latar tempat dalam dongeng si kancil dan buaya itu di mana? Di sungai atau di laut? Ada yang pernah baca dongengnya? Iya, di mana? Iya, betul, di sungai. Nah, selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu adalah waktu kejadian peristiwa di dalam dongeng. Latar waktu dalam dongeng misalnya ada pagi hari, siang hari, malam hari, tengah malam, dan sebagainya. Kalau cerita si kancil itu sore atau siang hari ya? Biasanya kancil itu lapar pada jam-jam berapa ya? Siang hari mungkin ya. Nanti kita baca lagi cerita tentang dongeng si kancil dan buaya. Selanjutnya yaitu ada alur cerita. Nah, dalam alur cerita ini adalah rangkaian cerita atau peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Jadi alur dongeng pada umumnya tersusun atas adanya konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Jadi alur cerita itu termasuk ke dalam 3 bagian pada umumnya yang dikatakan oleh kakak tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pesan atau amanat. Nah, pesan ini atau amanat merupakan pesan dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, pesan biasanya berisi contoh nasihat dan perbuatan-perbuatan bijak. Contohnya itu seperti dongeng apa? Si Malin Kundang ya. Iya, dalam dongeng Malin Kundang itu pesan atau nasihat yang dapat kita ambil adalah yang ibu kita yang tadi kakak katakan. Apa? Betul, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama ibu ya. Nanti kita dikutuk jadi batu. Takut nggak? Takut ya. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang hal yang menarik dari sebuah dongeng. Nah, apa sih hal yang menarik dari sebuah dongeng? Jadi, ketika kita membaca atau mendengarkan langsung dongeng yang dibacakan, kita dapat merasakan seolah-olah kita terjun langsung ke dalam isi cerita dongeng tersebut. Nah, jadi ketika kita telah membaca dongeng ataupun mendengarkan sebuah dongeng, kita dapat menceritakan kembali isi dongeng yang telah kita dengarkan atau yang telah kita baca. Nah, kita dapat mendengarkan dongeng, menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca atau didengarkan. Terus kita dapat menilai bagaimana kemampuan menceritakan kembali isi dongeng secara lisan. Kita juga dapat mengungkapkan hal-hal yang menarik dari isi sebuah dongeng yang telah kita baca atau yang telah kita dengarkan. Nah, itulah beberapa materi yang telah kakak jelaskan tentang dongeng.
Nah, selanjutnya, wah, ada dongeng nih. Kakak akan bacakan dongeng angsa dan telur emas. Di sini ada yang pernah baca dongeng angsa dan telur emas? Ya, belum pernah ya. Coba kakak bacakan ya. Dongeng angsa dan telur emas. Dahulu kala ada seorang petani yang memiliki seekor angsa yang sangat cantik, di mana setiap hari ketika petani tersebut mendatangi kandang angsa, sang angsa telah menelurkan sebuah telur emas yang berkilau. Petani tersebut mengambil dan membawa telur-telur tersebut ke pasar dan menjualnya. Sehingga dalam waktu yang singkat, petani tersebut mulai menjadi seorang yang kaya raya. Tidak lama kemudian, karena petani ini serakah dan ketidaksabaran petani terhadap sang angsa, muncullah karena sang angsa hanya memberikan sebutir telur setiap harinya. Jadi sang petani ini merasa dia tidak akan cepat kaya dengan cara seperti itu. Akhirnya suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani bahwa dia akan mendapatkan semua telur emas sang angsa sekaligus dengan cara memotong sang angsa. Tetapi ketika gagasan tersebut dilaksanakan, tidak ada sebuah telur yang dapat dia temukan. Dan angsanya yang sangat berharga itu terlanjur mati karena dipotong oleh petani tersebut. Wah, kasihan sekali ya. Dan jahat sekali seorang petani karena keserakahannya akhirnya dia tidak mendapatkan angsanya, begitupun telur emasnya. Makanya kita sebagai orang, sebagai manusia tidak boleh menjadi manusia yang serakah, karena pasti ada akibatnya ketika kita menjadi orang yang serakah. Nah, itulah dia dongeng tentang angsa dan telur emas. Selanjutnya ada latihan nih untuk kalian belajar di rumah. Karena kita sekarang lagi belajar online atau belajar di rumah karena adanya virus COVID-19, jadi kalian diharuskan untuk tetap di rumah, tetapi kalian juga harus tetap aktif untuk belajar ya. Nah, pada latihan pelajaran bahasa Indonesia kali ini tentang dongeng, kakak memberikan 8 pertanyaan yang harus kalian isi. Nah, dari dongeng yang telah kakak bacakan tadi, yaitu mengenai angsa dan telur emas, di sini ada 8 pertanyaan. Nanti kalian isi di buku lembar kerja kalian di rumah. Nanti kakak akan memeriksa ke rumah kalian masing-masing. Nah, sudah paham semuanya? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, akhirnya kita telah di penghujung acara pembelajaran. Semoga kalian tetap sehat dan dapat mengerjakannya sampai tuntas, sampai nomor 8 ya, harus dikerjakan, tidak boleh ada yang kosong. Jawabannya itu ada di cerita dongeng angsa dan telur emas tersebut. Jangan lupa jaga jarak, selalu memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.